Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Widianingsi dari Prodi Agroteknologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran internet dalam meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk transfer data, baik untuk memperoleh atau memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah digunakan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian ini memiliki peran yang sangat penting dalam kebutuhan pangan dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Masalah yang terdapat dalam sektor pertanian seperti gagal panen, sulit dalam memasarkan hasil pertanian, sulit dalam mengambil keputusan. Salah satu alasannya adalah kurangnya ketersediaan data dan informasi. Melalui ketersediaannya informasi dan komunikasi, petani dengan mudahnya mengetahui harga pasar, ilmu pertanian, dan masalah lainnya. Akan tetapi, masih banyak petani desa yang tidak dapat mengakses sumber informasi. Di era informasi yang berkembang sangat pesat ini, teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi serta berkomunikasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan penyiapan informasi yang tepat dan relevan, pertanian akan dapat meningkatkan dalam produktivitas serta mengambil keputusan yang tepat dalam usaha tani. Dengan tersedianya informasi juga memberikan pengetahuan lebih mengenai cara pemasaran hama atau penyakit, memberikan informasi harga pasar dan lain sebagainya. Diharapkan dengan penggunaan peran teknologi informasi dan komunikasi dapat merubah pertanian yang konvensional menjadi pertanian berbasis teknologi, sehingga produktivitas pertanian lebih besar dan efisien. Sekarang sudah banyak desa yang mengembangkan pertanian modern, yang diharapkan semua desa dapat mengembangkan pertanian modern ini. Dari penjelasan di atas dapat kita temukan rumusan masalah. Itu bagaimana cara menjual produk pertanian menggunakan media sosial, bagaimana cara penggunaan internet oleh petani, apa saja model produktivitas teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian. Langsung saja kita ke pembahasan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian itu ada satu, model data produktivitas. Ada beberapa data yang menunjukkan sebuah produktivitas teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian, seperti telah dikembangkannya sebuah sistem yang mengkombinasikan web kamera dengan robot meteorologi yang berfungsi untuk mengumpulkan foto tanaman secara otomatis yang digunakan untuk menganalisa secara jarak jauh dan perkembangan tanaman. Selain itu, telah dikembangkan juga sebuah sistem untuk memonitoring sebuah area pertanian yang diberi nama Violet Server. Sistem ini memiliki jumlah sensor untuk memantau suhu, kelembapan, sinar matahari, kondisi tanah, serta memiliki fitur untuk terhubung ke jaringan internet. Yang selanjutnya ada sumber informasi. Teknologi tidak hanya memiliki peran di bidang bisnis, tetapi teknologi juga mempunyai peran penting dalam mengembangkan kemajuan di bidang pertanian. Salah satu contohnya, teknologi informasi komunikasi yaitu internet. Internet menyajikan informasi yang sangat luas. Melalui internet sangat diharapkan dapat digunakan untuk mencari segala informasi dan dapat digunakan oleh petani desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui koneksi dengan orang lain atau perusahaan di berbagai kota. Internet memberi informasi kepada para petani dalam pemeliharaan tanaman, pemberian pupuk, irigasi, ramalan cuaca, dan harga pasaran. Jika petani memerlukan informasi khusus yang tidak dapat segera dilayani para petugas penyuluhan pertanian, maka mereka bisa mendapatkan informasi tersebut dari internet. Selama ini, masalah yang dihadapi oleh petani desa disebabkan karena kurangnya informasi yang baru dan tepat.
Oleh karena itu, diharapkan informasi yang ada di internet berfungsi sebagai langkah awal untuk menyelesaikan masalah yang ada di bidang pertanian. Yang ketiga yaitu penggunaan internet oleh petani. Petani merupakan salah satu bagian dari profesi yang memiliki fungsi dalam menciptakan produk. Petani adalah bagian dari pengguna yang seharusnya dapat mengadopsi perkembangan teknologi yang berbasis media. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan internet di kalangan petani sangat minim, disebabkan oleh beberapa kendala dari internal petani dan kelompok tani, serta dari sistem pertanian yang ada di wilayah areal yang berbasis pertanian sendiri. Teknologi komunikasi merupakan faktor yang mendukung peningkatan kualitas pertanian. Teknologi informasi memiliki 3 peran pokok, yaitu instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan dengan memberikan dampak pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan dasar maupun pelayanan publik. Yang kedua, produk dan jasa teknologi informasi yang berbasis komoditas mampu meningkatkan pendapatan bagi dunia usaha dan masyarakat. Yang ketiga, teknologi informasi dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pengembangan sistem informasi dengan menghubungkan institusi secara personal. Yang terakhir, ada teknologi informasi membuka ruang bagi negara untuk dapat membuka akses kerjasama baik di bidang politik, budaya, sosial maupun pertanian. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pemanfaatan media internet di kalangan petani masih relatif sangat rendah. Pemanfaatan internet dan sosial media di kalangan petani masih di bawah 15%. Di sini menunjukkan petani lebih suka melakukan hubungan langsung personal dengan tanpa melihat media yang digunakan. Beberapa alasan yang dinyatakan oleh petani adalah mereka lebih percaya dengan kegiatan pencarian informasi secara langsung dibanding melalui media. Yang terakhir ada penjualan produk. Berkaca pada pengalaman di beberapa daerah yang telah menerapkan sistem pemasaran hasil pertanian dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, sepertinya bisa membantu petani untuk memasarkan langsung hasil panennya kepada konsumen. Dengan pemasaran online tersebut, konsumen lebih mudah mengetahui produk yang ditawarkan penjual. Calon konsumen dapat membandingkan dengan produk lain sebelum melakukan transaksi. Promosi juga menjadi lebih mudah dan murah, dan tentunya jangkauan pasar yang lebih luas. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian tentunya membutuhkan pendampingan dan dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan generasi muda di daerah sekitar. Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan yang berhubungan langsung dengan petani dan penjualan hasil pertanian dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan teknologi digital dalam pemasaran hasil pertanian. Generasi muda yang lebih familiar dengan media sosial melalui kegiatan Karang Taruna dan kelompok pemuda lainnya perlu dilibatkan untuk turut serta melakukan pendampingan kepada petani. Generasi muda memiliki kreativitas yang tinggi sehingga bisa menarik konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui media sosial. Yang terakhir ada kesimpulan. Di era globalisasi saat ini, pembangunan pertanian berkelanjutan tidak lepas dari pengaruh pesatnya perkembangan teknologi, termasuk perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hubungan yang efektif antara teknologi informasi dan komunikasi di sektor pertanian akan menuju pada pertanian berkelanjutan melalui penyiapan informasi pertanian yang tepat kepada petani dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas.
Teknologi informasi dan komunikasi dapat memperbaiki akses petani dengan cepat terhadap informasi pasar, tren konsumen, input produksi yang akan memberikan dampak positif pada kualitas dan kuantitas produk para petani. Informasi pemasaran, praktik pengelolaan tanaman, penyakit dan hama tanaman, ramalan cuaca, informasi peluang pasar dan harga pasar sangat penting untuk efisiensi produksi secara ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.